setiap peran yang saya peranin setelah selesai ya selesai gitu. Kalau sampai masuk ke psikologis, wah itu bahaya itu. Bahaya itu. Jadi bapaknya Andin dan Elsa yang diperankan oleh Amanda Manopo sama Glenn Kakisara. Itu seorang bapak yang menanggung beban kesalahan zaman dulu yang membuat dia sebetulnya jadi lemah sekali gitu. Jadi setiap kali mau keras ada kartu aset, kamu pernah salah, iya ampun. Gitu. Namanya siapa? Nama saya siapa ya? Namanya saya sendiri, Surya. Oh, namanya sama. Namanya sama. Mungkin bedanya sosok Mas Surya yang di dalam Ikatan Cinta dan aslinya seperti apa? Sangat berbeda nggak karakternya? Kalau dilihat Surya ini gampang banget nangis, sementara saya ini orangnya paling susah nangis. Paling susah nangis. Jadi bentar-bentar nangis. Jadi memang karena dia punya kesalahan yang fatal itu, terus dan akhirnya korbannya anaknya ya, karena kesalahan dia korbannya jadi anaknya sendiri. Jadi apa ya, bertubi-tubi kayaknya dia udah salah tapi digenjat terus gitu. Jadi lembek ya gitulah. Artinya cukup menantang nggak sih, karena disuruh nangis terus? Ya, disuruh nangis terus, disuruh sedih terus. Ya, menantangnya adalah mengembalikan ke posisi nol itu kadang-kadang buat saya agak butuh waktu gitu. Jadi karena kalau udah nangis tuh udah sedih, suka ke bawah gitu. Jadi ikutan sedih, ikutan gloomy gitu. Jadi untuk mengembali lagi ke titik nolnya butuh waktu buat saya. Gimana sih triknya Mas Surya ketika mau disuruh acting nangis? Triknya seperti apa? Kalau saya biasanya pasti ngeliatin, karena saya seneng dapat emosi dari lawan main gitu. Jadi kalau lawan mainnya juga ngasih emosi yang sama, saya ngasih emosi yang sama, biasanya tuh connect, jadinya gampang gitu. Kecuali kalau saya suruh sendiri, itu butuh waktu tuh, bentar ya gitu, gue ngerasain sebentar aja gitu, ngerasain apa yang si Surya ini alamin, rasain, baru ntar bisa keluar, bentar ya gitu. Tapi kalau lawan berdua, tuh biasanya ngalir tuh, karena dialognya jadi panjang atau apa yang diomongin sama si Surya ini gitu, jadi keluar sendiri karena gitu. Artinya terkadang improve. Kadang-kadang ya keluar sendiri gitu. Jadi karakter si Surya ini kok ngomongnya begini, kok bisa begini gitu. Kadang-kadang saya malah jadi heran-heran sendiri kok bisa ada kata-kata kayak gini gitu. Karena kalau saya tuh bukan tipe orang yang bisa berkata-kata indah tuh, nggak bisa. Saya tuh lebih seneng tindakan apapun, kayak sama istri gitu ya. Kangen nih biasanya, ya peluk dulu, kangen kamu gitu. Kalau mungkin orang lain yang aku kangen kamu bagai ini alak itu nggak bisa gitu. Kalau si Surya ini bisa ngomong begini, bisa ngomong ya itulah, lebih indah dibanding saya. Kadang sosok ini suka ke bawah nggak tapi? Enggak. Setiap peran yang saya peranin setelah selesai ya selesai gitu. Kalau sampai masuk ke psikologis, wah itu bahaya itu. Bahaya. Jadi alhamdulillah setelah peran itu selesai, film itu selesai, lepas gitu. Tapi mungkin ada beberapa aktor yang kadang terbawa tuh Mas. Biasanya ada tuh. Mas Surya Jadi gimana triknya biar nggak kebawa? memang kalau saya triknya mesti susah juga sih, mungkin saya bisa bilang jam terbang sih ya. Oh ya. Kalau apalagi film itu kita benar-benar harus jadi karakter itu gitu, sosok itu. Kadang-kadang harus mengetahui latar belakang psikologisnya, terus kadang-kadang ngalamin sendiri gitu. Kalau saya tuh terutama untuk film ya, karena suka ambil waktu untuk survei sendiri gitu, sendirian kadang-kadang. Kayak ada yang lagi persiapan ini, karakternya memang butuh effort juga. Selain kayak waktu di Arisan kan saya butuh survei seperti apa sih latar belakangnya, psikologisnya, terus cara mereka jalan, komunikasi. Nah yang baru ini nih juga akan begitu juga gitu. Saya belum bisa ngomong tapi yang mana. Baru mau nanya. Jangan dulu.
Mas, beradu acting sama Amanda sama artis-artis yang baru-baru bisa terbilangnya. Seperti apa Mas mereka, Mas? Ah, bagus, mereka natural ya. Cara mereka bertransformasi menjadi karakter yang dibutuhkan tuh cukup luar biasa sih, cepat. Kalau buat saya butuh waktu gitu ya. Buat mereka gampang banget. Kayak contoh nangis gitu. Kayak buka keran. Wow, gitu. Kalau saya belum bisa begitu tuh. Saya harus ngerasain karena lingkungannya dulu gitu baru bisa gitu. Tapi yang artis sekarang cepet banget bisa nangis. Nangis. Kok bisa gitu. Hebat gitu. Chemistry-nya langsung dapat nggak sama mereka-mereka ini, Mas? Atau ada butuh waktu? Dapat. Jadi saya di lokasi juga ngomong anak, kalau udah datang Hena, baru datang nak gitu, udah makan belum gitu, kayak bapak sama anak. Saya selalu gitu kalau di sinetron atau dimanapun film, pasti kalau emang jadi bapak dan itu anak saya pasti begitu. Sama kayak kemarin Jeffrey Nicole, Amanda Rose gitu juga. Jadi saya udah anggap anak jadinya pas gitu. Mas Surya mungkin lebih banyak film dibanding sinetron. Mungkin ada pertimbangan nih akhirnya ngambil stripping. Buat orang yang biasa bekerja terus berkesenian di rumah tuh bikin stres loh. Bener bikin stres. Kayak gini gitu. Sama kan pasti di rumah tuh, ayo dong. Pengen keluar gitu. Nah, keluar itu bukan pengen berkreasi sebetulnya. Kita dikasih satu hal dari Allah, yaitu kelebihan untuk ini, kesenian ini. Kalau kita nggak bisa keluarin, stres sendiri gitu. Dan saya kadang-kadang pas sampai di lokasi tuh kayak dapat energi baru. Terus ada orang tukar pikiran, terus saya bisa ngasih input, terus menjadi karakter yang bukan saya gitu. Itu buat saya menarik gitu. Ada energi-energi yang bikin saya tuh happy juga gitu. Tetap yang di rumah juga bikin happy, tapi di sini juga ada hal lain yang bikin saya happy juga gitu. Jadi pertimbangannya kalau buat saya karena film belum bisa, karena belum ada bioskop yang buka. Terus kedua, ini ceritanya bagus. Ikatan Cinta dari awal bilang, ceritanya bagus ya gitu. Menarik secara karakter juga. Nggak saya main sendiri gitu. Jadi orang lain gitu. Ini juga di sini ada yang setengah stroke. Itu buat saya tuh seru lagi tuh. Jadi kalau stroke, nah itu udah ketahuan ya seperti apa. Yeah. Tapi setengah stroke itu juga oke, itu PR tersendiri tuh. Jadi stroke tapi jangan terlalu kelihatan stroke gitu. Itu unik juga gitu. Artinya mungkin jalan cerita, pemain, sutradara tuh jadi pertimbangan semua tuh. Yes. Gitu. Pas tahu Ikatan Cinta ceritanya seperti apa, ada pertimbangan lain nggak mungkin Mas Surya? Atau langsung oke deh mau main? Oke sih, karena saya di RCTI itu kemarin Aku Bukan Ustadz, yang Ramadan itu buat saya itu tayangan indah buat saya. Itu tontonan sekaligus tuntunan kalau menurut saya. Jadi di situ kita dikasih tahu bahwa kalau belajar agama, pahamin sampai betul-betul paham, jangan cuma kulit luarnya aja. Kadang-kadang kalau kita cuma belajar kulit luarnya dan kita jadi terlalu fanatik, salah. Harus benar-benar esensinya apa. Gitu. Jadi kemarin itu Aku Bukan Ustadz yang Ramadan itu buat saya itu karya yang indah. Nah itu jadi bikin saya betah di sini bahwa RCTI bikin karya-karya yang bagus-bagus gitu. Artinya terakhir sebelum ini Aku Bukan Ustadz yang kemarin. Ya. Mungkin sekarang berbeda pandemi nih kan, waktu Aku Bukan Ustadz mungkin udah pandemi juga. Belum. Ini pandemi, di rumah ada keluarga, ada anak kecil. Yes. Gimana Mas Surya? Ada takut juga? Kalau takut pasti deg-degan. Ini aja setiap kali ada yang rame-rame saya kabur. Setiap ada yang nggak pakai masker saya yang cerewet. Dia bilang tolong dong gitu. Masuk ke set pakai masker ya gitu, karena kita saling ngejaga gitu. Kita pasti punya orang-orang yang kita cintai di rumah atau dimanapun gitu ya, yang kita nggak sengaja tapi bawa sesuatu yang mencelakakan mereka. Ayo sama-sama kita saling menjaga yuk, protokol keselamatan kesehatan yang dijaga gitu. Jadi saya selalu ngingetin teman-teman sih, terutama kru-kru ya. Kru kalau udah mulai masuk ke set, ayo
pakai masker. Kalau udah mulai ngerokok di luar silakan deh gitu. Silakan ngomong ngerokok pakai masker. Gitu. Tapi pada saat udah mulai bekerja, kita ruang lingkupnya semakin dekat, ayo kita pakai masker. Gitu. Alhamdulillah pada mau. Sekarang pulang ke rumah ada treatment seperti apa sebelum masuk? Itu dari pas PSBB, pas saya tahu ada si COVID kurang ajar ini. Itu sekarang selalu tuh sampai rumah, anak-anak sebenarnya nyambut kan, ngeliat dari CCTV kan, papa, wah udah denger, berarti harus muter dulu kemana, buka baju pelan-pelan, lihat ada pembantu di sini nggak, lari, buka sendal, buka ini, langsung masuk kamar mandi, tunggu ya, gitu, papa, gitu, baru keluar mandi selesai, papa udah bersih sekarang, gitu. Dan kita kan setiap 7 hari sekali kan ada rapid test kan, gitu. Saya juga tambahin sendiri, jadi ada sendiri selain rapid, ada yang antigen apa sih? Ya ambil darah yang itu sama PCR sama swab gitu. Itu juga. Rutin gitu. Ya mau nggak mau karena kita nggak pernah tahu kan. OTG itu bahaya banget soalnya. Iya. OTG itu kita nggak sadarin gitu. Dan sekarang semenjak kemarin kena GERD, kena penyakit GERD itu 3 hari setelah Ramadan nggak bisa napas. Wah itu panik tuh. Asam lambung naik, gas reflux itu kan, itu sekarang jadi mulai lagi pernapasan, gitu, ikutan pernapasan lagi zaman dulu. Mungkin didompleng sama vitamin kah? Vitamin ya paling vitamin C, terus berjemur, terus ada multivitamin yang saya konsumsi, madu juga itu ngaruh tuh, madu, air putih banyakin, terus es kurangin sedikit, tetap minum es tapi sedikit. Terus kopi juga saya kurangin, biasanya sehari berapa belas gelas, sekarang kurang jadi 3. Iya, saya gawat kalau ngopi karena memang pecinta kopi saya. Gitu. Mas Surya mungkin kan kalau syuting stripping melibatkan banyak banget orang. Istri di rumah sempat ada, jangan deh, ntar dulu deh syuting. Kemarin sebetulnya saya harusnya ikutan satu serial. YouTube atau? Bukan di RCTI juga. Iya. Itu sehari sebelumnya saya meriang parah sampai ngejoprak jalan aja susah, jadi ngerangkak. Yang besok kamu syuting gimana nih? Gak apa-apa, gue besok insya Allah sembuh kok. No, enggak diizinin sama Cynthia. Kamu parah banget loh ini yang, gak apa-apa, paling kurang istirahat doang gitu. Enggak. Tolong telepon RCTI deh, bilang nggak bisa ikutan untuk yang ini gitu. Nggak mau, kasihan mereka ya, bilang kasihan mereka harus cari orang lagi gitu. Enggak ya, kamu kasihan mereka cari kita nggak gitu. Oh iya saya akhirnya dengan berat hati aku telepon pihak RCTI. Alhamdulillah pihak RCTI-nya karena tahu lah gitu seperti apa, dan kita saling udah jadi keluarga kan, udah jadi saling sayang. Nggak apa-apa Mas Surya, yang penting sehat dulu gitu. Udah itu sehari sebelum H-1 loh gitu. Saya orangnya nggak enakan saya tuh, saya orangnya nggak enakan ya, tapi alhamdulillah semuanya lancar, mereka sampai sekarang masih jalan, masih panjang alhamdulillah. Terus saya masih dipercaya untuk ikutan ikatan cinta ini. Yang ikatan cinta ada komplain nggak dari istri atau ada syarat-syarat pulang pokoknya aku nggak tahu ya harus apa gitu? Enggak sih, aman kalau itu sih aman. Apalagi kita syutingnya jauh-jauh kan nih, jauh-jauh gitu. Dia sempat bilang ya udah ya kalau kamu mau nginep di sana nggak apa-apa silakan gitu, pada kamu ntar nyetir capek ngantuk bahaya. Dia bilang enggak, aku pengen pulang ke rumah buru-buru, kalau anak-anak masih bangun pengen main sama anak-anak, pengen pagi-pagi bangun bisa ngesun anak-anak gitu, jadi masih pengen begitulah. Mas Surya, kenapa sih alasannya pemirsa harus menyaksikan sinetron Ikatan Cinta? Oke, kenapa kalian harus nonton film atau serial Ikatan Cinta di RCTI? Karena ada saya. Ya, ceritanya bagus. Terus teman-teman yang main di sini semua juga bagus mainnya ya. Saya aja kemarin pas preview sedikit ikutan sedih gitu. Jadi moga-moga ini jadi tontonan yang menarik banget buat kalian semua. Ya, harus nonton. Mungkin sedikit, lagi pandemi kemarin itu Mas, ada anak-anak tahun angkatan lulusan corona di wisuda. Yang itu wisuda yang joget-joget. Dia lagi di wisuda sambil goreng nasi goreng di rumah. Karena sambil kan pakai online kan, pakai Zoom. Seperti apa sih Mas
udah beda banget nih kayaknya angkatan Ya kali memang, ini. memang. Sambil wisuda, digoreng nasi goreng di rumah. Ini angkatan yang luar biasa lah gitu. Buat semuanya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, semua anak-anak yang mau nggak mau harus belajar dari rumah. Kalian luar biasa. Para orang tua kalian juga luar biasa. Kalian nemenin anak-anak ya, bersabar dengan kadang-kadang anak-anak bosan ngeliat, aduh, ayo mau main gitu, ngajarin mereka gitu. Jadi luar biasa lah kalian itu doang. Dan tidak akan pernah terlupakan bahwa kalian jadi bagian satu era, satu masa di mana ada si pandemi ini dan kalian berhasil melewati ini dengan baik. Gitu. Tapi ngeliatnya unik nggak tuh mas? Yang wisuda sambil goreng nasi goreng? Macem-macem. Sekarang aja saya webinar aja kalau lagi di rumah webinar pakai celana pendek. Ini pakai jas, nggak kelihatan. Cuma kemarin sempat kelupaan. Lagi webinar, aduh, dipanggil sama istri, yang ini, ya bentar berdiri, ya maaf gitu. Ketahuan pakai celana pendek, gitu. Tapi ya itulah lucunya ya. Lucunya, gitu. Tapi mungkin seharusnya sih orang ini nggak goreng nasi goreng atau gimana tuh mas? Karena dia sebenarnya saking santainya kali ya. Iya bingung juga, mungkin dia udah tahu angle kameranya seperti ini, dia nggak akan ketahuan ya sambil begini. Sekarang juga banyak loh, sambil ngurusin anak dia webinar, sambil ada teman saya sambil nyusuin. Beneran ini beneran. Tapi segini. Iya tapi nyusuin gitu. Wah hebat loh sekarang. Pada paham. Kan dia cerita. Oh, gitu. Dia cerita. Masa saya ngeliat, mana coba gimana ceritanya? Enak aja, kurang aja saya Pak. Gitu pokoknya dia cerita. Jadi ya ini era yang luar biasa buat semuanya lah. Gitu. Tapi kita pasti bisa ngelewatin kok selama kita tetap jaga kebersihan, terus disiplin dan kita sadarin bahwa kita melakukan ini semua karena kita sayang sama orang-orang sekitar kita.